Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lapisan bumi. Anak-anakku yang saya sayangi dimanapun kalian berada, pada pertemuan kali ini tentang lapisan bumi, yaitu tentang atmosfer, litosfer, hidrosfer, troposfer, dan seterusnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang atmosfer. Yaitu tentang untuk KD3 dan 4, memahami lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai dengan ancaman bencana di daerahnya. Dan 4.10, mengkomunikasikan upaya mengurangi resiko dan dampak bencana alam, serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Sebenarnya materi ini sudah ada di dalam materi IPS kelas 7. Mungkin apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa di cross check dengan materi IPS, ada yang kurang mungkin bisa nanti ditambahi di sana. Berikutnya, nah kita bahas atmosfer. Atmosfer merupakan campuran dari beberapa gas. Atmosfer sebagian besar tersusun oleh gas nitrogen, ini yang paling banyak yaitu 78%, oksigen 21%, dan karbon dioksida, argon, dan seterusnya itu adalah bagian yang terkecil dari atmosfer. Kalau kita lihat dari prosentasenya, di sini nitrogen 78%, oksigen 21%, sedangkan yang lain hanya 1%. Itu bisa kalian lihat di buku IPA semester 2. Nah, sekarang komposisi berupa dalam jumlah yang kecil namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan, misalnya adalah asap kendaraan, asap pabrik, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang menghasilkan polusi di udara. Nah, sekarang ini pada perkembangan zaman, pabrik itu cukup banyak, kemudian kendaraan juga cukup banyak, maka potensinya juga untuk polusi udara juga semakin banyak. Dan akhir-akhir ini kita ketahui bahwa banyak negara kena COVID-19 sehingga banyak orang tidak keluar, dianjurkan tidak keluar, sehingga asap kendaraan pun juga semakin berkurang jauh, asap pabrik mungkin juga demikian. Nah, itu sebenarnya ada positif negatifnya. Kalau dalam lingkungan kita, itu sebenarnya positifnya adalah kandungan pencemaran di udara semakin berkurang. Di sini polutan, ya, ini di sini ada polutan. Ini atau zat pencemar tersebut bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya menghasilkan asap. Ini sebenarnya bisa mematikan manusia. Sedangkan bakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam bisa menghasilkan CO2. Ini yang akan diserap oleh tumbuhan. Jadi diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Tumbuhan. Termasuk manusia menghasilkan CO2 juga, ya, manusia. Tentunya kalau pembakaran batu bara, minyak bumi ini bisa transportasi, ya, minyak bumi bisa transportasi.
Kalau transportasinya berkurang, maka CO2-nya berkurang. Itu logikanya begitu. Nah, pada saat akhir-akhir ini, karena transportasi berkurang jauh, apalagi negara yang di lockdown, tidak boleh keluar rumah, maka tentunya CO2 akan jauh berkurang. Berikut. Nah, kita lihat gambar di depan. Di depan ini ada gambar lapisan atmosfer. Sebenarnya lapisan atmosfer ini dibagi menjadi beberapa areal, beberapa tempat berdasarkan jaraknya, yaitu troposfer, stratosfer, ini yang pertama, yang paling rendah adalah troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, kemudian eksosfer. Kandungan udara yang ada di bumi hanya dari sini ke bawah, seret ini ke bawah, ini ada. Nah, di atas ini tidak ada sudah. Ini namanya luar angkasa. Di sini adalah luar angkasa. Di sini tidak ada udara. Jadi yang ada udara ada di sini, di bawah lapisan, di atmosfer ini. Nah, bagian-bagian ini punya fungsi sendiri-sendiri, mungkin bisa dicari di beberapa media, bisa internet atau yang lain. Namun akan saya sampaikan mungkin hanya sekilas, yaitu troposfer. Troposfer ini paling rendah, ketinggiannya 0 sampai 10 km di atas permukaan laut, atau istilahnya DPL. Kemudian suhunya sekitar ini. Ini adalah suhu permukaan udara atmosfer bagian bawah. Kemudian bentuk uap air dan 75% terdiri atas gas. Berarti ini paling banyak. Jadi atmosfer paling banyak berada di paling bawah. Kemudian troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem cuaca bumi seperti hujan. Ini hujan ini daerah sini. Kalau di atas ini tidak ada hujan. Kemudian angin, salju, dan awan. Terus pesawat terbang ada di mana? Pesawat terbang juga ada di sini. Daerah sini juga, di daerah troposfer. Jadi orang pergian naik pesawat hanya ada di sini, di sekitar 10 km di bawah 10 km. Itu tentang troposfer. Berikutnya kita lihat stratosfer. Stratosfer ini nomor 2 dari bawah, ketinggian antara 15 sampai 50 atau 10 sampai 50. Maaf, tulisan saya ini kurang betul. Ini adalah 10 km. 10 km sampai 50 km ada daerah sini. Tidak ada uap air di daerah sini, tidak ada uap air. Terdapat lapisan ozon. Nah, kalau lapisan ozon mungkin kalian sudah paham. Ini lapisan ozon. Bab kemarin sudah tentang lapisan ozon. Lapisan ozon fungsinya adalah menyerap UV yang berbahaya bagi manusia. Jadi matahari itu di atas sana, matahari di atasnya eksosfer. Ini UV-nya, UV. Dia akan dipantulkan. Menyerap, akan diserap di sini. Sehingga tidak masuk di troposfer. Suhu lapisan ozonnya adalah min 50, jadi cukup dingin. Berikut mesosfer, ketinggiannya 50 sampai 85. Suhu paling rendah yaitu min 75 derajat. Fungsinya adalah membakar meteor yang jatuh. Jadi ada meteor-meteor yang ada di daerah luar angkasa sana. Nah, di sini
dia turun ke bawah, jatuh ke bumi, maka di daerah sini akan terbakar. Jadi ini meteor terbakar. Apakah daerah sini juga nggak ada? Ada. Pembakarannya mungkin tidak terlalu banyak, tapi yang paling banyak ada di mesosfer. Sehingga bumi masih aman. Jadi tidak nyampe di sini. Tapi kalau ini terlalu besar meteornya, mungkin bisa sampai ke bumi. Makanya ada sejarah bahwa meteor pernah jatuh di suatu tempat sehingga menghasilkan lubang yang cukup besar. Itu karena memang sudah diteliti. Berikutnya, troposfer atau ionosfer. Ketinggiannya 85 sampai 500. Ini luas sekali daerah sini. Ini adalah daerah termosfer atau ionosfer. Menyerap radiasi sinar X. Jadi matahari yang memberi sinar X maka diserap di sini, tidak sampai ke bawah. Kemudian yang berikutnya fungsinya adalah memantulkan gelombang radio. Nah, di sini ada gelombang radio. Kalau pemancar radio misalkan ya, ini ada stasiun di daerah di bumi, maka dipancarkan ke sana akan dipantulkan di sini. Dipantulkan lah. Jadi seperti itu. Nah mungkin pernah kita radio tidak bisa ditangkap oleh gelombang radio tidak dapat tangkap oleh radio kita. Mungkin di daerah sini ada gunung, daerah gunung. Kemudian ketika dia misalkan rumah kalian ada di sini, maka tidak akan tertangkap ya gelombangnya, hanya lewat saja. Ya untungnya ada ini, kalau tidak ada ini yang di belahan bumi lain susah untuk mendengar radio. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah exosfer. Ketinggiannya di atas 500. Di atas 500 daerah sini. Suhunya 727 derajat, ya, jadi cukup panas. Batas ini adalah batas luar angkasa. Di sini saya katakan tadi ini adalah batas luar angkasa. Di sini udaranya tidak ada. Jadi tidak ada U2, tidak ada apa. Mau di sini daerah-daerah satelit dan seterusnya mungkin ada di sini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk litosfer. Bisa saya sampaikan nanti pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.